Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah ucapan syukur, doa ucapan syukur seperti doa Daud, yang diambil dari perikop 1 Tawarikh 17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca khusus ayat 25b. Di situ Daud berkata, "Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu." Daud berkata, "Aku rindu untuk memanjatkan doa." Dan doa yang dimaksud adalah doa ucapan syukur. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Allah menginginkan kita untuk berkomunikasi dua arah dengan Allah. Allah berbicara kepada kita dan kita berbicara kepada Allah. Bagaimana Allah berbicara kepada kita? Tentu melalui Alkitab, yaitu firman-Nya. Nah, bagaimana kita berbicara kepada Allah? Tentu melalui doa. Jadi doa itu adalah sarana komunikasi dua arah kita dengan Tuhan. Karena doa itu adalah sarana komunikasi, maka doa kita haruslah berisi hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Selain daripada doa permohonan, doa kita harus juga berisi pengucapan syukur seperti doa Daud. Nah, di dalam ayat-ayat tadi kita melihat ada 4 alasan Daud mengucap syukur kepada Allah. Mari kita lihat alasannya satu demi satu. Alasan yang pertama, Daud mengucap syukur kepada Allah karena penyertaan Tuhan dalam hidup dia dan keluarganya. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-16. Daud berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Luar biasa. Alasan Daud yang pertama mengucap syukur adalah Tuhan telah membawa dia sejauh ini. Bukan hanya dia, tapi keluarganya. Dan kita tahu latar belakang Daud, kehidupan dia yang penuh dengan suka dan duka, bergumul, banyak mengalami kesulitan, bahkan dikejar-kejar pada saat berperang. Tetapi Daud bisa mengatakan dia mengucap syukur karena Allah yang telah membawa hidup dia dan keluarganya sampai sejauh ini. Mari kita lihat hal yang luar biasa di sini, bahwa Tuhan peduli tidak hanya kepada pribadi Daud, tapi juga kepada pribadi orang-orang yang dikasihinya, yaitu keluarganya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah disertai Tuhan dalam hidup kita, dan juga keluarga kita disertai Tuhan dalam hidup mereka? Kalau sudah, mengucap syukurlah kepada Allah karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita. Kalau Tuhan belum menyertai kita, itu artinya kita harus berdoa supaya Tuhan menyertai dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berkat yang terbesar yang kita bisa terima dari Tuhan itu bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, tetapi penyertaan Tuhan. Bahkan berkat ini adalah berkat yang kekal. Tuhan menyertai kita sampai nanti
kita di surga. Dan bukan hanya saja dia menyertai dari samping, dari atas, dari bawah, tapi dia menyertai kita dari dalam, tinggal dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua Daud, kenapa dia mengucap syukur? Alasan yang kedua adalah karena Daud memiliki Allah yang tiada duanya. Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-20. Daud berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Dalam sejarah hidup Daud dan bangsa Israel, mereka hanya mendengar Allah yang luar biasa itu. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah bangsa Israel yang menyertai Daud dan menyertai keluarganya. Luar biasa. Allah adalah Allah yang luar biasa, di mana Daud mengucap syukur akan pribadi Allah yang luar biasa itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melihat pribadi Allah itu adalah pribadi yang luar biasa dalam hidup kita? Kalau sudah, mengucap syukurlah. Atau kalau seandainya kita memiliki Allah-Allah yang lain, maka kita harus bertobat supaya hanya Allah Bapa kita itu saja menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang lain, bukan harta, bukan materi, bukan kedudukan, tapi Allah itu yang sendiri yang menjadi Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga, kenapa Daud mengucap syukur kepada Allah? Daud mengucap syukur kepada Allah karena bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Ayat 21 dan 22 firman Tuhan berkata, "Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka." Alasan yang ketiga Daud mengucap syukur kepada Allah adalah karena dia dan bangsanya adalah bangsa pilihan Allah. Allah yang memilih. Karena Tuhan yang memilih, maka Allah memelihara. Bukan sekedar Allah memelihara, tetapi Allah membebaskan umatnya, bangsa Israel itu, dari Mesir dengan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dengan perbuatan-perbuatan mujizat yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Tadi alasan pertama Daud dia bersyukur untuk pribadinya dan keluarganya. Di sini alasan yang ketiga, Daud bersyukur untuk bangsanya. Mari kita lihat, Daud bersyukur untuk pribadi, keluarga, dan bangsanya yang Tuhan pimpin. Itu berarti Tuhan tidak sekedar peduli atas pribadi kita, tidak sekedar peduli atas komunitas keluarga kita, dan Dia juga peduli atas bangsa kita, gereja kita, komunitas kita, di mana kita berada. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa bersyukur karena umat Tuhan, gereja Tuhan, di mana kita berada,
boleh diberkati oleh Tuhan. Kalau belum, kita harus berdoa seperti Daud, supaya kita juga bersyukur seperti Daud bersyukur. Nah, mari kita lihat bahwa dalam alasan pertama, kedua, dan ketiga, di situ kita melihat betapa luar biasanya Allah itu yang menyertai kita pribadi, menyertai keluarga kita, menyertai bangsa atau komunitas kita atau gereja kita, karena Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Alasan yang keempat, alasan yang terakhir, ini alasan yang luar biasa, yaitu apa? Alasan yang keempat, Daud mengucap syukur. Karena apa? Karena janji dan berkat Tuhan bagi keluarga Daud di masa yang akan datang. Mari kita baca ayatnya yang ke-23. Di situ firman Tuhan mengatakan, dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Alasan keempat, Daud dia mengucap syukur karena janji Tuhan yang luar biasa atas pribadinya dan keluarganya di masa yang akan datang. Apa janji Tuhan bagi keluarga Daud? Kita lihat dalam ayatnya yang ke-24, itu berbicara tentang keluarga Daud yang kokoh. Lalu apalagi janji Tuhan dalam ayat yang ke-25 adalah keturunan Daud yang dibangun oleh Allah. Apalagi janji Tuhan kepada Daud dalam ayat yang ke-26, Daud dan keluarga akan menerima perkara-perkara yang baik. Apalagi janjinya yang berikutnya dalam ayat yang ke-27, bahwa keluarga Daud akan tetap di hadapan Allah. Luar biasa, Daud bersyukur karena janjinya kepada keluarganya benar-benar akan digenapi oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus juga bersyukur untuk janji Tuhan bagi keluarga kita. Tetapi bagaimana supaya kita bisa mengalami penggenapan dari janji Tuhan seperti Daud? Ada dua ayat yang luar biasa yang mau kita baca secara khusus untuk mengetahui bagaimana janji itu juga digenapi dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, kenapa Daud diberkati oleh Tuhan dengan janjinya itu? Karena ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan berjanji dan memberikan janji yang luar biasa? Karena Daud memiliki hati, dia duduk senantiasa di hadapan Allah. Janji ini digenapi oleh Tuhan karena Daud orang yang rindu bersekutu, berelasi dengan Tuhan, dengan selalu duduk di hadapan Tuhan, berhadapan, berdiskusi, berelasi dengan Tuhan. Dan alasan yang kedua kenapa Tuhan mau memberkati Daud dengan janjinya itu ada dalam ayat yang ke-27. Di situ firman Tuhan mengatakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Kerinduan Daud inilah yang Tuhan lihat. Apa itu? Dia rindu tetap ada di dalam Tuhan selama-lamanya. Dan ini berarti berbicara tentang hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan menjadi pusat hidup kita. Bagaimana dengan kita? Kita hanya bisa bersekutu, berelasi dengan Tuhan. Kita hanya bisa hidup di dalam Tuhan kalau pribadi Yesus itu ada dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya pribadi Yesus ada dalam hidup kita? Kita harus percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita. Kalau kita sudah memiliki Yesus itu, maka kita pun nanti akan bisa bersyukur seperti Daud bersyukur. Bersyukur karena penyertaan Tuhan. Bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa.
bersyukur karena kita umat pilihan Allah yang ditebusnya menjadi anak Allah, dan bersyukur karena janji dan berkat Tuhan untuk kita dan keluarga kita di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan janji firman-Nya ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin.